Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I1 akan mempresentasikan hasil proyek tugas kami. Eh, untuk Mas, untuk kami sendiri terdiri dari dua orang, yaitu saya Kristina Rianti Simatupang dan satu lagi Mas Said Abdul Syamid dari TI Angkatan 20. Untuk presentasinya bisa dimulai, Mas. Oke. Jadi di sini kami memilih UMKM-nya itu adalah Agnes Batu. Jadi di sini kami membuatkan aplikasi website untuk UMKM tersebut yaitu Agnes Batu. Di sini apabila diklik start muncul awalan seperti pembukaan itu. Selamat datang di aplikasi. Oke. Lalu muncul form login sistem informasinya. Jadi di sini eh, kita tinggal isi data yang udah ada di database. Misalnya di sini kan kita isi sesuai nama penggunanya, usernya, dan passwordnya sesuai yang ada. Lalu kita pilih ini kita tuh divisi apa. Jadi di sini pemilih, staf penjualan, logistik, dan persediaan. Di sini Sumiatun sendiri sebagai pemilik, jadi kita memilih pemilik. Dan lalu kalau pemilik itu bisa memilih semua form. Di sini saya tunjukkan ke nota pengiriman aja. Nah, bisa masuk ke form selanjutnya. Namun ada beberapa tombol, contohnya tombol help ini ke website Google nanti, lalu tombol reset untuk mengosongkan semua textbox yang ada. Apabila kita tulis lagi, lalu ada kesalahan, misalnya seperti itu, data yang ada peringatan kalau data yang dimasukkan itu salah. Jadi kita harus perbaiki sesuai data yang ada, lalu sudah masuk. Jadi di form selanjutnya ini form data nota pengiriman. Di sini kita bisa mengatur untuk mengisi input data untuk nota pengirimannya. Jadi user ID-nya sesuai yang ada, tapi kita di sini kan sebagai pemilik sepertinya menggunakan own juga seperti tadi. Untuk nama barangnya kita milih ada es kristal itu tergantung dari yang dibutuhkan oleh pengguna. Memilih tanggal sesuai yang ada dan mengisikan jumlah pengirimannya. Misalnya dua, lalu untuk nomor notanya harus disesuaikan seperti ini dengan setiap eh, pengenalan yang berbeda. Jadi misalnya kalau misalnya kita bikin eh, huruf sama angka yang sama itu nanti nggak bakal bisa dimasukkan ke data. Coba on 10001 misalnya kita input ada tulisan data berhasil diinput. Lalu apabila misalnya ini kita salah atau kosong maka tidak bisa diinput. Masukkan data dengan benar. Lalu untuk tombol reset seperti tadi membersihkannya. Lalu tombol next itu untuk ke form selanjutnya. Form selanjutnya itulah form data pengiriman. Di sini form data pengiriman juga untuk mengisi atau menginput data pengiriman yang ada. User ID-nya sama aja kita seperti tadi. Lalu untuk nama barangnya sama es kristal besar. Tanggal pengirimannya kita pilih seperti tadi, jumlah pengiriman dan kode pengirimannya. Tidak terlalu beda sama yang tadi, soalnya emang data nota sama data pengirimannya itu hampir sama. Jumlah pengiriman kita isi dua misalkan, kode pengirimannya on satu, lalu kita kasih tanggalnya aja 26/11/23. Datanya masih diinput, tombol reset sama masih berguna, tombol labnya harusnya buka di website tapi kayaknya tidak bisa. Untuk next yaitu form data daftar pelanggan. Di form ini untuk mengisi daftar pelanggan. Biasanya yang isi form ini adalah staf penjualan, namun kita di sini sebagai pemilik. Jadi untuk yang pertama itu adalah nama barang, kita isi misalnya es kristal besar, lalu nama pelanggannya misalkan saya sendiri Said, lalu nama transaksinya mengikuti sesuai ketentuan dari warungnya yaitu seperti ini, misalkan aja AF, lalu tanggal 11/23,
bulan sama tahun maksud saya. User ID-nya tadi own 1 dan jumlah barang terakhir 2. Misalkan input data berhasil diinput lagi, reset masih berguna, kembali juga bisa. Oke, kita next saja sampai form yang terakhir. Ini form dokumen pengiriman. Jadi di sini untuk mengisi dokumen pengiriman yang biasanya diisi oleh staff logistik kita. Oh, sudah ada nama saya, berarti saya pakai nama teman saya aja, Damar. Lalu kode dokumennya Delf 000, oh, 007. Nomor notanya seperti tadi on harus sama kayak yang diinput tadi. Jadi kalau misalnya nggak sama itu nggak bisa diinput. On 00004 kali, on 1, 41. Tanggalnya kita masukkan. Lokasi pengirimannya misalkan Jalan Barsari. Kita input bisa. Oh, kita harus ngisi data yang sini juga. Di sini buat ngitung hasil atau seberapa banyak, tapi tidak dimasukkan ke dalam database. Jadi misalnya di sini kita 2 seperti tadi, terus harga satuannya kalau es batu besar kan 10.000, maka otomatis terisi jadi 20.000. Kita input, data berhasil diinput. Di sini inputnya, oke. Untuk tombol reset masih bisa, semuanya terderet. Ini ke reset juga. Kalau misalnya kita pilih ke reset, lalu kita back, juga kembali. Untuk aplikasinya sekian. Lalu selanjutnya yaitu adalah presentasi website yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Christina. Baik, saya akan memulai presentasi website dari aplikasi yang telah dibuat tadi. Jadi pada laman itu ada eh, yang kemudian ada ucapan selamat datang pada laman kami dengan slogan Es Batu Teguh sendiri, yaitu Es Batu Teguh siap menyejukkan hari-harimu yang biasa saja. Lalu jika ke berikutnya ke section tentang kita, pada section tentang kita menjelaskan tentang es batu teguh itu sendiri, yang dimana es batu teguh menyediakan berbagai jenis ukuran es batu kristal yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu baik itu dalam situasi apapun di kota Yogyakarta. Nah, es batu teguh sendiri itu berada di Nologaten catur tunggal. Dan berikut adalah kelebihan-kelebihan dari es batu teguh, yaitu yang pertama ada segar, karena memberikan kesegaran secara maksimal. Yang kedua ada jernih, karena berasal dari air yang telah diolah secara baik. Berikutnya ada aman, tidak mengandung pemutih dalam pembuatannya. Yang berikutnya adalah terpercaya. Lanjut ke section ketiga, yaitu katalog. Sebelum katalog, di sini ada akumulatif beberapa rekan bisnis, kegiatan, jam kerja, dan pekerja pada Es Batu Teguh. Berikutnya ada katalog. Pada katalog terdapat lampiran software sistem informasi inventory yang kami gunakan dan sudah dipresentasikan tadi. Yang pertama ada form login, yang kedua ada form data daftar pelanggan, yang ketiga ada form data nota pengiriman, yang keempat ada form dokumen pengiriman, dan yang kelima ada form data pengiriman. Berikutnya ada section tim kami. Pada section ini menginformasikan tentang kelompok kami sendiri, yang yaitu ada Mas Said, berikutnya ada saya, dan juga ada Damar. Lalu lanjut ke section kontak. Pada section kontak sendiri menginformasikan terkait eh, narah hubung yang bisa dihubungi oleh pelanggan ataupun supplier supplier yang ditujukan langsung ke pemilik atau admin es Batu Teguh. Mungkin sekian dari presentasi website. Terima kasih. Oke, jadi saya ambil alih kembali. Untuk presentasi tugas besar dari kelompok kami sepertinya sekian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.